Ya, lebah ini cari makannya kemana? Ya, lebah ini oleh Allah diberikan insting yang luar biasa untuk bisa apa? Mencari, ya, bisa mencari air, bisa mencari sari-sari bunga ke tempat-tempat yang manusia ini bahkan nggak tahu. Ya, ini termasuk bagaimana insting lebah ketika membuat rumahnya yang bentuknya segi 6, heksagonal. Ya, kok kayak manusia ya bisa mikir itu. Kenapa? Apakah Bunda tahu mengapa rumahnya lebah itu segi 6? Lah, terus yang ngajarin dia bikin rumah itu ya siapa? Ya itulah yang disebut hidayah Allah melalui insting tadi itu. Ya. Bahkan lebah ini dijuluki ahli geometri ya. Ini. Ya. Jadi sehingga lebah ini tahu keseimbangan bangunan. Bagaimana dia menciptakan rumah ya. Tapi tidak ada tempat sempit yang enggak berguna. Kalau segitiga itu kan ada ujung-ujungnya 3 yang enggak bisa ditempati. Jangan sampai membuat rumah yang mubadir ya. Ada ruang yang tidak bisa ditempati. Maka kemudian diilhami oleh Allah ya dengan insting itu sehingga dia bisa membuat rumah yang segi 6 itu. Ya, ilham atau insting yang Allah berikan pada lebah inilah yang disebut dengan hidayah, hidayah yang pertama tadi. Ya, jadi bagaimana para lebah ini membangun rumah itu menggunakan hidayah dari Allah, hidayah insting. Bagaimana lebah memproduksi madu itu juga menggunakan petunjuk dari Allah. Ya. Luar biasa, emang dikiranya madu itu begitu aja keluar dari tubuh lebah. Ternyata itu melalui proses yang panjang gitu loh. Lebah ini termasuk binatang yang etos kerjanya juga tinggi. Kita manusia bisa belajar dari situ bahwa pagi-pagi lebah ini sama induknya dan bapaknya rajanya ini disuruh keluarnya kemana aja itu udah pakainya insting bahwa ketika musim semi banyak bunga mereka mencari kemanapun sari-sari bunga bisa diambil ya. Nanti sore hari nggak pakai disuruh siapa-siapa, dia akan otomatis kembali sendiri ke sarangnya ya pada sore hari ya. Ya nggak usah dibayangkan kayak manusia kalau anaknya pergi nggawa HP ya, kok nggak pulang-pulang ditelepon. Ini kan kalau untuk manusia ya. Kalau binatang itu sarangnya tadi ada di mana, walaupun dia sejauh manapun pergi, dia bisa kembali lagi ke sarangnya tanpa bingung. Ya. Nah, maka pada saat sore tiba kembali ke rumah ya, di depan rumahnya lebah itu udah ada penjaga. Untuk menjaga apa? Nyorter kamu pulang bawa apa. Jadi mulutnya lebah itu oleh Allah disetting hangat, panas ya, untuk memproses makanan yang dia sedot tadi itu sehingga di mulut berubah menjadi manis ya. Di atas kuasa Allah, mesinnya bagaimana itu ada di mulutnya lebah sana itu ya. Nah, begitu pulang ke rumah maka penjaga satpamnya tawon satpam ini akan mencium mulutnya lebah-lebah tadi yang mendapat makanan busuk atau enggak bagus, dia enggak boleh masuk. Jadi begitu steril, begitu bersih ya, suci apa-apa yang dibawa oleh lebah tadi ya. Nah, maka jika misalnya tercium bau enggak enak ya, terlihat kotoran, kamu kok geluprut men ya toh, ndak resik, itu nggak bisa masuk, nggak boleh masuk oleh penjaganya tadi itu ya. Nah, oleh karena itu lebah ini nggak suka najis, nggak suka barang kotor, nggak suka semua yang berbau busuk. Lihatlah bagaimana proses mereka memproduksi madu itu ternyata
atas kuasa Allah ya, masih di surat An-Nahl tadi yang ayat 69. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Ya. Yakhruju itu keluar, min butuniha dari perut lebah itu, syarabun minuman, mukhtalif alwanuhu yang warnanya bisa macam-macam. Maka warna madu itu kan ada yang kuning keemasan, ada yang agak hitam gitu kan ya. Warna madu itu fihi syifa'un linnas, di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Nah, di ujung ayat itu ada kalimat inna fi dzalika, sungguh pada yang demikian itu, pada proses produksi madu oleh lebah ya, la ayah, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berpikir. Ya, itu baru dari lebah. Betapa hebatnya Allah, murahnya Dia ketika memberi petunjuk hidayah pada komunitas lebah ya, binatang diberi petunjuk sehingga lebah bisa bertahan hidup. Walaupun lebah tidak punya akal, tapi Allah beri hidayah. Bagaimana cara membuat rumah yang kokoh ya? Bagaimana memproduksi madu? Bagaimana sistem kerjasama yang baik antar mereka? Itu hidayah ya. Instingnya luar biasa. Nah, maka kita nggak boleh meremehkan ya, seperti apapun ciptaan Allah, makhluk Allah yang kita sesungguhnya tidak mengerti makhluk ini punya kelebihan apa ya, tapi kadang manusia ini suka meremehkannya. Ya, baik. Setelah lebah, mari kita lihat semut. Ya. Ya. Setelah lebah, mari kita lihat semut. Hidayah Allah ya, insting yang diberikan kepada semut itu seperti apa? Ternyata ini sangat menakjubkan ya. Kita ambil ayatnya, misalnya An-Naml ayat 18. Itu kalau kita bicara tentang insting semut ya, insting semut. Jadi semut ini apa? Semut ini walaupun kecil ya, sekali lagi dia juga nggak kalah dengan lebah. Dia punya etos kerja yang tinggi. Cuma semut ini dia populer dengan apa? Binatang yang paling hemat itu semut. Semut itu populer dengan pandai berhemat ya, kerja keras ya, dan pandai berhemat. Di mana letak kerja kerasnya semut? Semut itu kalau dia pergi dari rumah, dia nggak akan pulang sampai mendapatkan makanan, sampai dapat makanan. Kalau belum dapat, dia nggak akan pulang. Ya. Nah, semut ini juga hewan yang punya kerjasama yang bagus. Apa tuh? Gotong royong. Nah, ketika dia mendapat makanan, ya, insting semut itu apa? Bahkan semut dapat membau makanan yang tidak berbau loh. Rontokan roti-roti yang dimakan manusia ya, mungkin rontoknya di sini, tapi semut itu dari jarak jauh dia sudah bisa mencium. Itu namanya hidayah insting dari Allah. Oh, itu di sana ada orang makan roti, rontokannya jatuh, diparani oleh semut ini. Nggak tahu dia asalnya tadi dari mana, yang penting semut ini walaupun jauh, dia nggak mau pulang sebelum dia dapat makanan ya. Insting mencari makan, hidayah yang Allah berikan pada semut ini ya kita nggak nyampe gitu akal kita untuk mikir ya. Jadi kalau dia dapat makanan dan nggak kuat bawa makanan, kadang kan sebutir nasi aja dengan semutnya gedean sebutir nasi, apalagi nek berasnya basmati ya toh.
Nah, mereka akan apa? Memanggil temannya untuk apa? Ikut bawain, mendorong, mengangkat, ya. Apa yang sudah dia dapatkan itu, ya, sampai dia nggak langsung dimakan habis. Kalau dia dapat satu rontokan gitu tuh disimpan. Jadi cara kerja semut itu begitu. Dia menyimpan makanan, ya. Kalau saat penghujan, semut itu kan susah cari makan ya. Saat penghujan dia lebih mudah cari makan itu saat kering, ya, kondisinya kering. Jadi kalau kita berpikir kok pinter men ya, itu sampai manusia itu ada yang kalah sama semut ya, semut aja begitu. Nah, padahal semut itu nggak punya akal. Mengapa dia bisa begitu? Ya karena ada hidayah insting tadi itu. Ditunjuki Allah ngene ya ngono gitu loh. Dan semut itu mengikuti gitu petunjuk Allah itu. Nah, semut itu akan menyimpan makanannya sampai batas waktu tertentu. Nah, bahkan yang lebih mengherankan apa? Seekor semut itu dalam setahun itu dia cuma membutuhkan 3 bulir gandum. Saking hematnya dia, ya. Dia itu sregep nyimpen makanan tapi nggak boros gitu. Nah, ini bisa kita belajar dari semut. Begitu luar biasanya Allah di dalam memberikan hidayah pada seekor semut, berupa insting, ya. Semut ini adalah binatang yang etos kerjanya tinggi, kerjasama atau gotong royongnya ini luar biasa. Dia itu sangat peduli sesama. Dia nggak mau makan hasil jerih payah temannya, nggak mau. Jadi kalau temannya itu yang dapat, walaupun dibantuin ya untuk sampai ke tempat penyimpanan makanan, dia nggak mau asal ngambil. Itu jerih payah teman saya, jadi saya nggak mau ikutan ngambil, ya. Dan semut adalah makhluk yang pandai berhemat, dia cerdas gitu loh. Ini seperti manajemen rumah tangga gitu kan. Semut ini luar biasa. Maka ya, tadi saya sampaikan di An-Naml 18 itu bahwa waktu kisah Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman itu kan termasuk nabi yang dianugerahi kelebihan bisa faham atau memahami bahasa hewan, ya, atau bisa komunikasi dengan binatang. Nah, maka di An-Naml 18 itu digambarkan waktu Sulaiman dan teman-temannya dan staf-stafnya itu mau lewat, ya, semutnya ini sampai berkata kepada sesama, ya ayyuhan namlu, wahai para semut, ya, udkhulu masakinakum, ayo masuk ke liang, ya, la yahtimannakum Sulaiman wa junudihi, supaya apa? Tidak terinjak oleh Sulaiman. Semut ini yang peduli sesama loh. Jadi bukan kok dia mau selamat sendiri, ya, aku selamat ben teman-temannya keinjak, enggak juga. Waktu itu karena Nabi Sulaiman diberi kelebihan bisa menangkap bahasa binatang sehingga Sulaiman tersenyum gitu ya. Nah, kalimatnya wahum layas urun, jangan sampai mereka nginjek kita sedangkan mereka gak ngeroso, padahal kene diinjek, gitu loh. Nah, ini jadi tadi semut dalam jarak yang sangat jauh dia bisa mencium atau membaui makanan yang bahkan tanpa aroma. Ini makanan yang tanpa aroma. Jadi ketoke makhluknya cilik mentik ya, semut itu, tapi ternyata dalam dirinya Allah berikan hidayah yang luar biasa. Kalau kita hitung tadi dari awal itu sudah berapa kelebihan yang Allah berikan pada seekor semut. Ini kita baru bicara hidayah insting loh, belum bicara hidayah yang lain-lain. Coba ya, kita lirik hidayah pada binatang ini supaya kita sebagai manusia itu bersyukur gitu loh ya. Wah, berarti Allah itu memang betul-betul penyayang gitu.
supaya takjub lagi sama Allah gitu dengan mengkaji ini. Ya. Nah, ada sebuah hadis sahih ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Konon ada seorang nabi yang berteduh di bawah pohon. Pohonnya itu rindang, jadi dia terkejut karena digigit semut. Kita kalau digigit semut refleksnya apa? Kalau kita lagi digigit semut, ya, diceblek, digiles-giles gitu ya, saking mungkin mangkele gitu ya, ganggu. Nah, tiba-tiba ia terkejut digigit seekor semut, ya. Maka ia perintahkan agar keluarkan semut itu dari liangnya, lalu suruh bakar. Ada juga orang yang ini loh, membakar semut yang memenuhi batang tanaman yang ada di rumahnya. Misalnya depan rumah tuh ada pohon belimbing apa rambutan, lalu semutnya banyak banget ya. Nah, jadi pemiliknya ini kadang jengkel, lalu dibakar. Ada juga yang seperti itu. Nah, lalu ya Allah mewahyukan pada Nabi kan dapat wahyu lah, kalau kita enggak ya. Nabi dapat wahyu ya. Apa isi dari wahyu itu? Apakah hanya karena seekor semut yang gigit kamu tadi itu ya, lalu engkau bakar seluruhnya, padahal semut-semut itu bertasbih kepada Allah ya. Kamu tadi kan cuman digigit oleh satu semut. Kalau karena kamu jengkel, semutnya kamu kumpulkan lalu kamu bakar semua, ya kata Allah, apa hanya karena kesalahan seekor semut kamu bakar semua semut-semut itu, padahal semut itu bertasbih memujiku. Ya, ini supaya kita juga hati-hati juga. Kadang-kadang semut baru ngerubung gula kita ya, baru ngerubung cake kita ya, itu aja udah langsung karena jengkelnya itu semut langsung ya disakiti, atau mungkin diguyur air ya, atau mana diobong sisan wae nang nggon kompor ya. Nah, belajar dari sini jangan remehkan semut kan. Allah anugerahkan hidayah insting yang luar biasa pada seekor semut, dan semut ini termasuk binatang yang rajin bertasbih kepada Allah. Nah, ini hidayah. Jadi Allah kan kalau ciptakan sesuatu itu ciptaannya dibikin sempurna, enggak cuman sempurna, dibuatlah ketetapan agar makhluk ini bisa hidup dengan baik, lalu dikasih hidayah semuanya. Mbok kita bicara tikus itu juga ada instingnya. Semua binatang itu dibekali Allah dengan insting yang luar biasa. Kita tadi sudah bicara apa tadi? Lebah ya, lalu semut ya. Nah, yang juga menakjubkan apa ya, semut itu bisa tahu bahwa Allah itu ada di arsy ya, Allah itu ada di arsy. Jadi semut-semut ini jangan diremehkan. Di samping dia ini makhluk yang pandai berhemat ya, dia tidak suka makan hasil jerih payah temannya, punya daya penciuman yang luar biasa ya. Semut ini juga makhluk yang sangat peduli sesama, di mana dia bisa kerjasama dengan sesama semut itu tanpa pamrih. Makanya kalau dibilang manusia kok kayak gitu, diberi kelebihan oleh Allah ya, bentuk tubuh yang bagus, kok dia tidak memuji Allah. Maka kadang dikatakan manusia membangkang itu bahkan lebih hina dari binatang. Ya, siapa tahu ketika kita ngites semut itu, bahkan semut itu lebih mulia daripada kita dalam pandangan Allah loh. Ya, siapa tahu begitu. Maka orang-orang sufi itu sangat hati-hati, mereka sangat berpikir panjang ya pada saat akan membunuh seekor binatang, karena binatang itu ya
semuanya diberikan hidayah insting, mereka punya kelebihan masing-masing, ya. Yang manusia ini banyak nggak ngerti, ya. Taunya binatang tuh ganggu aja, ya. Nanti saya diingatkan kalau waktunya sudah habis. Yang ketiga, kita akan ambil contoh lagi hidayah insting untuk burung hudhud. Jika sudah pernah belajar penafsiran dari surat An-Naml, ya, di dalamnya ada kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, ya, pasti kita akan tahu bahwa burung hudhud ini burung yang sangat spesial, ya. Dia juga termasuk diberi hidayah insting yang luar biasa oleh Allah. Nah, apa keistimewaan hudhud ini? Dia bisa tahu sumber air yang ada di bawah tanah. Maksudnya gini, kalau di permukaan tanah ini yang di bawah itu ada sumber mata airnya itu bagian mana? Itu ngerti burung hudhud. Ya. Nanti kalau digali, ya, ketika burung hudhud itu nunjuki, oh ini loh di bawahnya ada air. Kalau digali, ya akan ada airnya. Dia diberi insting yang tajam untuk melihat bagian tanah mana yang di dalamnya ada sumber mata air. Ya. Burung hudhud dalam surat An-Naml ayat 22. Nah, nanti boleh dirujuk itu ayat 22 surat An-Naml itu. Waktu Sulaiman ngabsen, Nabi Sulaiman itu kan diberi Allah kelebihan bisa menundukkan jin, bisa menundukkan manusia, bisa menundukkan binatang. Nah, waktu di absen hudhud ini enggak ada. Nah, ketika hudhud terlambat, ya, kalau terlambat kan akan dihukum. Nah, supaya tidak dihukum, waktu itu hudhud menyampaikan berita penting sekali, ya, kepada Sulaiman dengan mengatakan apa di ayat 22 itu? Ahadtu bima lam tuhid bihi. Aku itu Sulaiman mengetahui sebuah berita maha penting yang kamu nggak tahu. Nah, kira-kira ini ayat Al-Quran loh, bukan omongan saya. Itu ada di surat An-Naml ayatnya 22. Iki piye? Burung bisa komunikasi dengan manusia, lalu seolah-olah dia seperti seperti manusia yang punya akal gitu loh. Burung hudhud ini seperti manusia yang bisa mikir. Nah, Sulaiman kan batin, jangan-jangan dia cuma merayu untuk dapat dispensasi biar nggak aku hukum. Ternyata betul bahwa hudhud itu mengatakan wajituka min sabain. Aku datang membawa berita dari negeri Saba, ya, binabain yakinin, ya, berita besar yang meyakinkan. Nah, berita apa itu? Kita harus ingat loh, Sulaiman bisa menangkap pembicaraan hewan, ya. Hudhud itu menginformasikan, inni wajadtu imro'atan tamlikuhum. Aku mendapati seorang wanita yang dimaksud adalah Ratu Bilqis itu. Ya, kamu nggak tahu Sulaiman? Ya, aku bawa berita maha penting bahwa di negeri Saba ada seorang ratu, ya, yang memimpin rakyatnya itu. Ya, yang dimaksud adalah Ratu Bilqis itu. Terus gini, kok hudhud ngerti ya bahwa rakyat Bilqis itu menyembah matahari. Ya, di ayat 23-nya coba dilihat kalau nggak percaya. Wajadtuha wa qaumuha yasjuduna lisyamsi. Burung hudhudnya ngomong, ya. Aku mendapati kaumnya Ratu Bilqis itu menyembah matahari. Ya, burung hudhud diberi hidayah Allah, dia adalah binatang yang ahli untuk melihat sumber mata air di bawah tanah. Di samping itu dia juga burung yang pinter. Nah, burung hudhud ini burung yang cerdas. Jadi, selain mampu mengeluarkan air yang terpendam dari dalam bumi, sekaligus dia
bisa mendeteksi, detektor kan ya. Kalau sekarang kan memang pakai teknologi untuk melihat di dalam tanah itu ada tambang apa, ya toh? Ada tambang emas kah, ada mata air kah, ada batu bara kah, itu menggunakan teknologi canggih. Lah hudhud itu nggak usah pakai alat. Jadi dia oleh Allah itu sudah dibekali piranti ya, hidayah yang namanya insting itu. Sehingga maksud saya gini, mari kita berpikir bahwa Allah itu kalau mau memberikan kecerdasan kita dalam bentuk apapun tuh sangat mudah gitu loh. Bayangkan lebah tadi atas kuasa Allah diberi kecerdasan insting untuk membangun rumah segi 6 ya. Kenapa enggak segi 4 dan segi 3? Kenapa segi 6? Tadi sudah saya jelaskan ya. Mengapa semut ya tadi ya kelebihannya kayak gitu. Kemudian burung hudhud. Nah, belajar dari 3 makhluk ini yang seluruhnya adalah binatang ya. Harusnya kita sebagai manusia yang diberi akal sehat ya, makin yakin akan kuasa Allah, bahwa kalau Allah itu mampu memberikan kecerdasan dalam bidang apapun, mampu memberi insting, ilham, naluri, sehingga jangan pernah mengatakan nggak mungkin gitu loh. Loh itu dulu anaknya siapa, sekolahnya di mana, kok tahu-tahu sekarang dia populer menemukan apa misalnya ya, kalau lampu, seperti telepon, seperti HP ya, smartphone. Ini kan memang teknologi yang terus berkembang, yang ditemukan oleh orang-orang cerdas ya. Kita harus mengakui bahwa ilhamnya itu dari siapa? Dari Allah. Jadi jangan malas berdoa untuk hal-hal baik yang walaupun menurut akal kita itu kayaknya tuh mustahil gitu loh. Kayaknya tuh mustahil. Nah, misal nih orang tua zaman dulu kan kalau ngudang anak tuh, ya Allah semoga besok besar jadi presiden. Misalnya kan ada yang ngudang gitu ya. Mungkin kita melihat, ya Allah rumahnya reot kok ngudang anaknya biar jadi presiden. Misalnya kan, intinya secara logika itu jauh sekali gitu ya dari kenyataan. Tapi bahwa belajar dari binatang tadi, Masya Allah, ternyata Allah itu mau memberi apapun pada makhluknya itu tidak ada yang sulit. Bagaimana seekor burung hudhud kayak manusia gitu loh, dia tidak hanya berkomunikasi dengan Sulaiman, tapi dia bisa memahami bahwa manusia ini nyembah matahari, ya kan? Bahwa ratu yang menguasai negeri Saba itu bernama Belqis, ya enggak? Kayak orang gitu loh. Dan itu diberikan kepada seekor binatang. Lah kita ini manusia ya. Jadi harusnya yang namanya insting itu ternyata bisa diolah. Bisa diolah orang yang instingnya bagus ya, nalurinya bagus, itu adalah orang yang ya mengelola ya instingnya itu dengan baik ya. Kalau waktunya masih tak tambah lagi merpati, masih ya, sampai nanti kalau ada yang bertanya ya kita lihat burung merpati. Kalau zaman dulu orang kita itu menyebutnya apa? Merpati pos toh, tukang kirim surat ya, merpati itu. Nah, jadi merpati itu dikenal sebagai burung yang cerdas. Merpati itu insting, hidayah insting dari Allah yang diberikan kepada merpati itu adalah kecerdasan, di mana keistimewaan burung ini dapat menyampaikan surat atau pesan tulisan. Burung hudhud tadi juga bisa. Hudhud tadi kan tukang posnya Raja Sulaiman ketika mau komunikasi dengan Ratu Balqis. Kita berpikir kok nggak keliru ya, mosok dia bisa baca ya, hudhud bisa baca tulisan. Surat ini untuk siapa? Nggak nyasar gitu loh, bisa nyampe. Bahkan hudhud itu bisa nguping pembicaraan Ratu Balqis dan stafnya,
bahkan bisa laporan lagi ke Sulaiman, kan kayak orang nih, padahal seekor burung. Nah, bagaimana dengan merpati? Ya, merpati itu ada jantan, ada betina. Merpati ini juga simbol kesetiaan ya, pasangan suami istri ya, karena ya binatang paling setia tuh merpati katanya ya, yang memiliki juga binatang yang memiliki keakraban dengan manusia. Jadi seperti ada ikatan batin gitu, yaitu burung merpati ini. Ya. Nah, yang populer lagi, tadi kan saya di depan mengatakan untuk menafsirkan ayat alladzi khalaqa fasawa walladzi qaddara fahada tadi, hidayah itu termasuk petunjuk bagaimana cara bersenggama. Nah, merpati ini punya insting yang bagus menyangkut jima. Kalau dia mau berhubungan seksual dengan pasangannya ya, merpati ini kayak manusia ya, jadi dia akan mencumbu, akan melakukan pendekatan ya kepada betinanya, dan dengan lemah lembut ya, merpati itu misalnya akan memberi sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal seperti mengepakkan sayapnya, lalu ekornya digoyang-goyangkan ya. Nah, ini bahasanya burung merpati lah ya. Ya. Lalu kalau sudah ada sinyal-sinyal begitu kan kemudian ya keduanya saling mendekat ya. Kemudian menegakkan dadanya dan sebagainya, itu bahasa tubuh binatang di mana itu dilakukan merpati dengan instingnya itu untuk menarik perhatian pasangan ya, untuk mencumbu pasangan ya. Jadi makanya merpati itu dikenal binatang yang romantis ya, jadi setia ya, dia romantis, lemah lembut, itu merpati itu. Oh, luar biasa Allah kasih hidayah insting yang seperti itu ya. Binatang yang mesra ya dengan pasangan itu ya merpati, makanya kemudian dibuat simbol kalau pengantin itu ngebur kayak burung merpati itu loh ya, sehingga oleh manusia dibuat simbol itu memang burung yang berbeda dengan burung-burung yang lain ya. Nah, coba proses ketika betinanya mau menetaskan telur ini loh, merpati ini ya, jika merpati jantan tahu bahwa merpati betina itu mau bertelur, kedua pasangan ini bekerja sama ya, kesetiaannya tadi ditunjukkan dengan memberikan perhatian yang banyak kepada betinanya tadi itu. Si merpati jantan akan cari rumput-rumput, ranting-ranting untuk bikin sarangnya aja dibikin tinggi supaya telurnya nggak gelundung ya. Sarangnya tadi kan mau dipakai untuk ngerami telur tadi ya. Nah, keduanya menata dengan rapi ya, kemudian supaya calon anaknya ini bisa dilindungi. Nah, kalau manusia iki nglairke ceprot tinggal lunga, berarti kan kalah sama merpati. Dia kan suaminya aja natak-natake. Nanti kalau telurnya ini mau menetas, jadi calon anaknya biar selamat. Bahkan suhu sarang itu sangat dijaga oleh burung ini, karena kan dalam suhu tertentu kan nggak bisa menetas, sehingga dia harus terjaga kehangatannya. Ini yang dilakukan oleh merpati jantan ya, sebagai bentuk perhatiannya pada merpati betinanya. Instingnya jalan ya, itu dia jalan pakai apa? Pakai hidayah dari Allah, ngenek no gitu loh. Itu pasanganmu mau bertelur itu, nah toto gitu. Sehingga ya, apakah manusia kemudian mau kalah sama merpati ya, yang kalau laki-lakinya itu sudah menghamili ditinggal pergi ya, nah itu kan berarti sama aja bahwa manusia itu lebih hina dari binatang yang seperti itu ya. Nah, mereka berdua memang bahu membahu ya, demi apa? Selamatnya anaknya ini ya. Coba satu lagi, kalau anaknya lahir, ini masih bicara merpati loh, anaknya lahir iki loh, apa jalan makan tuh namanya tembolok ya, temboloknya tuh masih sempit, jadi kalau buat lewat makanan itu nggak cukup, sehingga sama
induknya ditiup mulutnya ditiup biar temboloknya membuka. Nah, ketika temboloknya membuka, nanti kalau didulang, nah, makanannya bisa masuk. Kita berpikir, kok iso ngono ya hewan itu? Ya, jawabannya lagi-lagi adalah itulah hidayah, ya, petunjuk yang Allah berikan kepada binatang merpati yang secara insting dia bisa eksis, ya, melanjutkan kehidupannya dengan proses hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Oh, cara berketurunannya kayak gini, ya. Oh, cara bertelurnya kayak gini, menetasnya kayak gini. Oh, tinggalnya di sini. Oh, cara cari makannya kayak gini. Itu semua takdir. Ya, kita ini kan masih bicara takdir kan? Beriman kepada takdir, ketentuan Allah. Allah telah menentukan takdir makhluk itu masing-masing ada ketentuannya, ya. Yang lebih menakjubkan lagi betapa Allah memberikan hidayah itu semurah-murahnya pada makhluknya, siapapun dia, walaupun itu binatang. Tadi kita sudah membahas lebah, semut, burung hudhud, dan burung merpati. Sudah ada pertanyaan masuk? Oh ya, saya selani dulu, nanti kalau masih ada waktu nanti kita tambah, ya. Pertanyaan pertama, gimana kalau saat lihat semut di kamar mandi terus keguyur air keran kita, mau nolonginnya bingung, kalau semutnya diambil malah kegencet mati, ya. Kalau bicara hukum, ya memang orang sufi tasawuf, ya, dengan ahli fikih itu cara pandangnya berbeda. Kalau ulama fikih itu kan bicara halal, haram, wajib, makruh, mubah, sunnah, gitu ya. Itu kalau ulama fikih. Kalau kita bicara secara fikih, dosa apa enggak, ya, selama semut mati tanpa unsur kesengajaan kita, ya kita dimaafkan, tidak berdosa. Itu nek bicara secara fikih, tinjauan fikih, ya begitu, ya. Toh mandi masuk ya kon ndeloki enek semut-semut ora, ya saya kira itu memberatkan, sehingga tanpa sadar misal semut keguyur, ya udah itu takdir dia mati dengan cara yang seperti itu, gitu kan. Nah, yang berdosa itu apabila kita menyengaja membunuhnya, gitu ya. Bahkan semut itu nggak bersalah gimana? Misal nih, kita duduk di sini, semutnya jauh di sana, walaupun mereka berkerumun, dia tidak mengganggu kita kok. Nah, tahu-tahu diambilkan minyak, dibakar. Nah, itu kan seperti tadi yang saya contohkan, bahwa dalam hadis tadi, ya, sampai Nabi ditegur sama Allah, semut yang gigit kamu satu kok, yang nggak salah semua kamu bakar sih, ya. Tentu kalau bicara fikih kayak gitu, selama ada unsur kesengajaan untuk membunuh semut, apalagi dia tidak bersalah, ya itu berdosa. Tapi tinjauan orang sufi beda lagi, ya. Orang sufi itu memang hati-hati, karena dia sangat meyakini bahwa binatang ini hidup, itu rohnya dari Allah, nyawanya itu dari Allah, kita nggak bisa bikin. Apa kita ingin sewenang-wenang mengenyahkannya? Kalau orang sufi lebih kepada hati-hati, ya. Ya, semut itu kan saking kecilnya, ya, mungkin kalau yang binatang agak besar, ya, sebesar kecoa kan agak besar lagi dari semut, ya. Kalau semut kan kecil banget, sangat memungkinkan kita nggak lihat, apalagi yang matanya minus, silinder, ya, dan sebagainya, itu susah ngelihat hewan ini. Kecuali kalau dia udah gigit, kita kerosol lah baru kelihatan, gitu. Tapi ketika merambat aja, kalau nggak gigit kita itu nggak tahu, ya. Jadi begitu, ya. Kalau mau nolongin, ya nolonginnya kalau itu masuk bak, cuma mau diangkat sebisa mungkin, ya monggo, ya. Tapi kalau kegencet matinya itu memang tanpa kita sengaja, ya itu nggak apa-apa. Berikutnya, bagaimana cara melatih insting dan menjaga insting supaya terus dapat petunjuk dari Allah? Dengan tasbih tahmid tadi. Banyaklah bertasbih, banyaklah memuji Allah, ya, agar hidayah Allah menyangkut insting ditajamkan. Ya, agar ditajamkan.
Jika seseorang dari yang tadinya rajin sholat kemudian tidak mau sholat, termasuk disebut telah hilang hidayah padanya. Oh, mungkin maksudnya dulu rajin sholat, sekarang nggak mau sholat. Waktu nggak mau sholat itu apa berarti sudah tidak dapat hidayah gitu kali ya maksudnya ya. Ya, bukan tidak dapat hidayah, tapi dia yang tidak mau menjemput hidayah itu. Ya, nanti kita bicara yang kedua, mungkin untuk bulan kapan nggak tahu, namanya hidayah irsyad wal bayan. Kalau hari ini kan kita baru hidayah nomor 1 ya. Ya, untuk pertanyaan Bunda ini yang hidayah dari rajin sholat menjadi nggak mau sholat, nanti kita bahas di nomor 2, yaitu hidayah irsyad wal bayan. Nanti ada lebih detailnya ya. Apakah hidayah yang diberikan atas seseorang telah tertulis di Lauhil Mahfuz? Ya, apapun yang akan diberlakukan Allah pada makhluknya itu semua tertulis di Lauhil Mahfuz. Cuma dulu di awal membahas takdir saya pernah menyampaikan bahwa ada tulisan yang bisa dirubah, gitu kan ya. Umpama itu sudah tertulis ya, berubah itu bukan dalam arti menjadi baik aja, berubah menjadi buruk juga bisa. Perubahan takdir itu enggak hanya menjadi baik, tapi bisa juga menjadi buruk. Nah, misal tulisannya di sana apabila si A, ya, di situ kan menunjukkan ada syarat ya. Apabila si A bersungguh-sungguh sekian kali, maka dia akan berhasil. Ya berarti kalau bunyinya begitu, kalau nggak sungguh-sungguh kan berarti nggak berhasil. Nah, apabila si A istiqomah sholatnya sampai akhir hayat, maka masuk surga. Lah, manusia punya tugas untuk menjaganya. Gitu. Jadi kalau ditanyakan apakah hidayah itu telah tertulis, yes. Tapi apa yang telah tertulis ada yang bisa dirubah. Pertanyaan. Kadang ketika berbuat hal baik ada pertanyaan di hati. Oh, kata hati ini. Ini beneran tulus dari hati atau karena ingin dipuji orang meski udah ucap bismillah. Oh ya, jangan lupa ada bisikan setan. Bisikan setan itu tidak lewat telinga, tapi dia langsung ke hati. Kita merasanya seperti ngomong-ngomong sendiri, ya. Padahal boleh jadi kita sedang ngomong dengan setan. Lalu bagaimana tandanya kalau bisikan itu dari setan atau bukan? Ya. Selama dia mengajaknya atau membisikkannya tentang keburukan, ya setan. Kalau tadi tulus dari hati atau karena ingin dipuji orang, kalau kemudian ada apa itu sebersit ya, terbersit di dalam hati itu ada terbersit sedikit aja kepengen orang muji entah apanya yang kita pakai, ya itu jelas dari setan. Ya, jadi walaupun kita sudah bismillah, lawang orang sholat itu nggak cuma bismillah juga kan, yang dibaca macam-macam. Tapi yang namanya setan itu tetap mencari celah kapan dia bisa menggoyahkan, ya, menggoyahkan niat baik kita, karena niat itu bisa berubah-ubah kok. Berangkat kondangan tuh niatnya baik, setelah di tempat kondangan berubah bisa. Nanti pulangnya berubah lagi, ya bisa lagi. Ya, setan tuh bercokol kalau kita nggak zikir. Ya, tapi kalau di awal niatnya udah benar untuk menjaga biar nggak berubah, pakainya zikir lagi. Pokoknya ini pakainya zikir semua. Terus gimana supaya terus bisa berbuat baik dengan niat terbiasa mungkin ya. Ada ketakutan kalau amalan baik ini diterima Allah atau tidak. Ya, Bunda, ini menggunakan kaidah khauf wa raja loh ya.
Nggak boleh gini terus. Kalau gini terus nanti bisa pesimis. Kita harus menggunakan kaidah khauf wa roja. Khauf itu takut nggak diterima, tapi berharap. Jangan takutnya dituruti terus, takut tapi langsung dinaikkan dengan berharap, supaya saya pantas berharap gimana? Ya melakukannya seksama sungguh-sungguh. Duh, sholatku tadi keterima enggak ya? Oh, ya Allah, semoga kau terima. Lah wong aku mulai wudhu tadi sudah khusyuk, kemudian sholat ya wis ngati-ati, tak buat tenang, ya tak buat awal waktu, tolong terima. Nah gitu. Takutnya tadi penting juga supaya kita nggak terlalu pede, ya. Tapi jangan takutnya kebablasan, tapi takut yang kemudian langsung disambut dengan berharap. Supaya pantas berharap, ya baguskan sholatnya. Oke. Kalau tidak salah saya pernah membaca terjemah dari surat Ar-Ra'd. Di situ disebutkan bahwa doa orang kafir itu sia-sia. Betul. Lalu bagaimana jika orang kafir tersebut ingin berdoa supaya dapat hidayah? Ya berdoanya ke siapa? Orang kafir ini kan kalau tidak percaya kepada Allah, Tuhannya siapa? Apakah Tuhannya Isa? Apakah Tuhannya apapun selain Allah? Berdoanya sama siapa? Ya. Misalnya Tuhannya Yesus, wahai Yesus berikan saya hidayah, ya, ya. Bagaimana dia mohon sama Tuhan Yesus, ya? Biasanya orang kafir itu didoakan oleh orang Islam yang Tuhannya Allah agar dia diberi hidayah, gitu yang benar. Kalau orang kafir kan nggak percaya Allah, jadi minta hidayahnya sama siapa dong? Ya sama Tuhan dia kan. Ya. Oh, ini mu'alaf. Kalau mu'alaf ya bukan kafir lagi, Mbak, ya. Kalau mu'alaf berarti bukan kafir lagi, ya. Misalnya supaya dia lebih mantap lagi untuk menjadi mu'alaf. Oh, berarti dia ini kafir tapi masih menimbang-nimbang, aku mau masuk Islam apa enggak, gitu ya. Nah, ya kalau sudah seperti itu ya jelas mohon hidayah, ya. Yang sia-sia itu kalau memang ya orang kafirnya ini tetap keras kepala, keras hati, mengingkari Allah kok. Yang sia-sia kan yang itu. Kalau ini proses mu'alaf ya mudah-mudahan tidak lagi kafir, ya. Apakah semua hewan diberi hidayah insting? Yes, semuanya. Ini tadi kalau mau tak sajikan semua kan waktunya nggak cukup, ya. Tapi baru 4 itu. Tapi bahwa semua binatang itu diberi hidayah insting. Saat berbuat baik lupa bismillah disusulkan niatnya boleh-boleh. Kalau contohnya kalau lagi makan, di tengah-tengah makan ingat sudah ada contohnya, cukup tututi dengan bismillah awalahu wa akhirahu, ya. Saat sholat menguap atau bersin bagaimana? Boleh, ya. Kalau saat sholat menguap, jangan dituruti menguapnya itu sampai membuka mulut ataupun bersuara, karena menguap saat sholat itu dipastikan dari setan, sehingga ketika menguap tahan sebisa mungkin untuk mingkem. Kalau sulit mingkem, tutuplah pakai tangan, ya. Sebisa mungkin jangan keluar suara wah, ya itu nggak boleh, ya. Ini jadi pokoknya itu ditahan karena menguap saat sholat itu dari setan. Nah, kalau bersin boleh, ya boleh lah. Menguap dan bersin itu kan kejadian alamiah dalam tubuh kita, bahkan bersin itu kan mengeluarkan kotoran, ya. Ya, tapi kalau bersin ya nggak usah alhamdulillahirabbil alamin konjur sebelah yarhamukallah saut-sautan, nggak boleh. Kalau saut-sautan ya bersin aja boleh, ya.
tutup dengan tangan. Kalau pandemi gini aman sih kan, pakai masker ya. Jadi relatif membantu. Berikutnya, saat mau tidur malam berwudu tapi sering buang air kecil, apakah harus terus wudu tiap batal atau cukup diniat wudu awal saja? Kalau ingin mendapat fadilah didekati malaikat, maka selama masih ada kesadaran pikiran ya, setiap batal ya wudu lagi, kecuali batalnya pas tidur tidak sadar. Tapi kalau batalnya masih sadar ya wudu lagi ya. Nah, tapi bisa begini, wah ini nanti tak perkirakan aku masih pipis 3 kali misalnya, berdasar kebiasaan, ya waktu pipis pertama ya nggak usah wudu gitu loh, ditunggu sampai 3 kali baru wudu, ben nggak bolak-balik. Bisa disiasati begitu. Saat sujud sholat, mukena atau khimar mengenai dahi ya, hukumnya gimana? Kalau mengenai dahinya nggak sengaja, misalnya melotrok ya kan, mungkin mukenanya nggak kenceng, bisa toh yang talinya kendor tuh maju mundur gitu, selama itu tidak kita sengaja itu nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja memang dari awal pasangnya udah nutup dahi, itu nggak sah, karena dahi itu harus kena permukaan tanah ya, permukaan sujud, jadi tempat sujud kita ya. Nah, tapi kalau ini disengaja memang mulai dari awal sholat itu memang wes ditutup tekan gon alis kene ya, itu nggak boleh ya, nggak boleh, karena dahi ini memang untuk sujud. Saat sujud, nah saya bertanyanya mengenai itu gimana maksudnya? Mengenai itu apa guru melorot sedelo habis itu dibenake lagi ya, atau memang dari awal dipasangnya begitu? Kalau dari awal dipasangnya begitu memang nggak sah. Dahi ditutup full itu memang nggak sah untuk sholatnya. Jadi harus dibuka dahinya. Iya, sambil menunggu pertanyaan lagi, lanjut ke merpati tadi, bahwa itu binatang yang mirip manusia ya. Merpati itu binatang yang mirip manusia ya. Insting yang Allah berikan pada merpati itu, dia bisa gemati sama anaknya. Ada ya binatang apa yang anaknya sendiri dimakan, ada nggak? Ikan apa tuh yang kalau mana banyak kecil-kecil itu kan dimakan ya, kadang anaknya 100 gitu habis dimakan sama ibunya, ada. Tapi merpati itu enggak. Merpati itu adalah binatang yang punya insting sangat perhatian terhadap anaknya ya. Nah, insting lain lagi yang diberikan Allah itu bahwa pasangan merpati ini bisa berbagi tugas loh ya, dalam mengurus anaknya ya, luar biasa memang. Urusan menyusui ya ibunya gitu ya. Nah, terus urusan apa tuh, mengawal dia cari makan bapaknya. Jadi di situ memang ada kerjasama yang mirip-mirip manusia gitu yang dilakukan oleh merpati ya. Nanti kalau udah gede, merpati jantan itu tugasnya golek pangan ya. Nanti merpati betina itu tugasnya ya mengandung, melahirkan, jaga yang anak-anak yang masih kecil-kecil. Jadi memang mirip-mirip manusia. Dalam hal percintaan pun mirip dengan manusia ya. Merpati ini ada yang masuknya setia banget ya toh, ada yang cemburuan, itu memang mirip manusia ya. Jadi dalam persoalan dengan pasangan itu seperti itu ya. Ya ini barangkali pemerhati binatang akan lebih melihat langsung gitu ya kelebihannya. Ini sudah ada lagi.
Oh ya, baik. Kita akan simpulkan kajian pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya menetapkan takdir untuk makhluknya, tetapi selain menetapkan takdir, Allah itu juga memberi hidayah atau petunjuk atas apa yang ditakdirkannya. Ya. Ada ketetapan manusia itu laki dan perempuan diberi hidayah cara bersetubuh. Ada takdir, ada hidayah. Itu dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Atas kemurahan Allah, Allah itu memberikan macam-macam hidayah pada makhluknya, termasuk salah satunya adalah hidayah insting, yang itu juga diberikan pada manusia dan kita semua juga merasakan itu, betapa murahnya Allah kepada kita. Sehingga mari kita terus memohon kepada Allah agar dialiri hidayah-hidayah yang luar biasa, sehingga atas pertolongan Allah kita bisa berkarya, bahkan menghasilkan sesuatu yang mungkin di luar jangkauan akal manusia. Ya, tidak boleh ada kata putus asa pada diri orang beriman, karena Allah Dat yang Maha Kuasa itu mampu memberikan hidayah dalam bentuk apapun pada manusia, sehingga manusia itu mendapat ya keuntungan dan keselamatan. Kesimpulan kita pada hari ini juga, mari banyak berzikir agar insting kita menjadi tajam ya atas kuasa Allah. Ya, baik, untuk menutup kajian ini disediakan celengan sedekah subuh ya oleh kajian Humaira, diniatkan nanti hasilnya akan disalurkan ke duafa. Akan disalurkan untuk program-program Humaira ya. Silahkan Bunda, fastabiqul khairat ya, mari kita, mumpung ada fasilitas, kadang orang sedekah itu juga bingung mau disalurkan kemana ya. Nah, di sini Humaira telah menyediakan atau memfasilitasi sedekah kita semua, semoga menjadi tumbuhan yang kelak akan kita panen hasilnya. Demikian untuk kajian pada pagi hari ini, semoga bermanfaat, semoga juga dapat ditularkan manfaatnya pada yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.